Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Akad secara istilah fikih didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Akad terbagi menjadi dua, akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akad tabaru terbagi menjadi tiga. Lending money, meminjamkan uang, lending yourself, meminjamkan jasa, lending sometimes, memberikan sesuatu. Lending money, meminjamkan uang, terbagi menjadi tiga. Qard, rahan, hawalah. Qard adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan, di mana si peminjam akan mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Rahan adalah sebuah perjanjian di mana si pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah dilakukan. Hawalah adalah akad pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua, lending yourself, meminjamkan jasa, terbagi menjadi tiga, wakalah, wadiah, kafalah. Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan atau wakil kepada orang lain untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Wadiah adalah akad titipan murni yang dilakukan oleh seorang penitip dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau jasa barang atau uang tersebut. Yang ketiga, kafalah. Kafalah adalah akad pengalian utang di mana si peminjam akan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melunasi utangnya kepada pihak kedua, pemberi pinjaman. Dan yang ketiga, lending sometimes, memberikan sesuatu, terbagi juga menjadi tiga, sedekah, wakaf, dan hibah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang berhak secara sukarela dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, wakaf. Wakaf adalah memberikan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela dengan tujuan menjalin hubungan baik kepada kedua belah pihak. Yang kedua, akad tijaroh. Akad tijaroh adalah akad dilakukan dengan tujuan komersial atau mencari keuntungan. Akad tijaroh terbagi menjadi dua. Yang pertama, natural certainty contract, akad yang keuntungannya sudah pasti. Yang kedua, natural uncertainty contract, akad yang keuntungannya belum bisa dipastikan. Yang pertama, natural certainty contract, akad yang keuntungannya sudah pasti. Terbagi menjadi dua, jual beli dan sewa menyewa. Jual beli terbagi menjadi 5. Bay nakdan adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Bay muajjal adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau pembayarannya dilakukan secara dicicil. Yang ketiga, murabaha. Murabaha adalah jual beli yang dilakukan dengan menginformasikan harga modal dan keuntungan kepada para pihak yang bertransaksi. Salam adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barangnya dihantar kemudian sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Istisna adalah jual beli pesanan sesuai kriteria tertentu, dengan pembayaran dilakukan di awal, dicicil, baik atau di akhir. Yang kedua, sewa menyewa. Sewa menyewa terbagi menjadi 3. Ijaroh muntahiyah bitamlik, dan ju'alah. Ijaroh adalah akad sewa, pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedua, ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan suatu objek. Yang ketiga, ju'alah. Ju'alah adalah sebuah komitmen atau janji untuk memberikan imbalan hasil atas pencapaian hasil usaha yang ditentukan dari suatu usaha atau pekerjaan. Yang kedua, natural uncertainty contract, akad yang keuntungannya belum bisa dipastikan. Terbagi menjadi 3, mudharabah, musyarakah, akad pertanian. Mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak
di mana yang satu sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola dana. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam kontrak. Mudharabah terbagi menjadi dua, mudharabah mutlaqo dan mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlaqo adalah akad kerjasama di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan ketentuan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi dana. Musyarakah terbagi menjadi 4. Syirkah mufawadah, syirkah inan, syirkah wuju, dan syirkah abdan. Syirkah mufawadah adalah akad kerjasama bisnis di mana masing-masing pihak berkontribusi modal dengan jumlah yang sama, serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan atau sama rata. Yang kedua, syirkah inan. Syirkah inan adalah akad kerjasama bisnis di mana masing-masing pihak berkontribusi modal dengan jumlah yang berbeda, dengan pembagian keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, syirkah wuju. Syirkah wuju adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pemilik reputasi atau ketenaran terhadap suatu bisnis, serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah akad kerjasama atas keahlian tertentu, di mana para pihak berkontribusi atas keahliannya guna menyelesaikan suatu proyek atau bisnis dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir, akad pertanian. Akad pertanian dibagi menjadi 3. Muzara'ah, mukharabah, dan musaqah. Muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani, di mana benih berasal dari petani, serta keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, mukharabah. Mukharabah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani, di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan, serta keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir, musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani untuk memelihara tanaman yang sudah ditanam, serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan.